Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rizky Alpianor, NPM 19520104 dan Siti Adawiyah NPM 19520025, yaitu ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penilaian Hasil Belajar dalam Kurikulum K13. Penilaian hasil belajar dalam kurikulum K13. Yang pertama adalah pengertian penilaian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan perbaikan proses pembelajaran. Penilaian meliputi yang pertama adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya, karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian adalah acuan-acuan yang diberikan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Acuan demikian perlu ditetapkan agar dapat memberikan sebagai pedoman oleh para pendidik dalam membuat keputusan sehubungan dengan peserta didik. Depdiknas menyatakan bahwa karakteristik penilaian yaitu validitas, reliabilitas, terfokus pada kompetensi, keseluruhan atau komprehensif, objektivitas, dan mendidik. Penilaian menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301. Nomor 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5410. Nomor 3. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 141. Nomor 4. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 142. Nomor 5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013. Yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan SKL dalam K13. Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Elemen-elemen yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut. Baik, cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila pada saat penyampaian terdapat kesalahan dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.